Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Today we will talk about engineering. Engineering has a huge influence on how we live our life. Pretty much everything around us is engineered in some tools and clothes that on our back. This is engineering, our team. Next, please. So the talk about now it's on engineering. In this sector, there are three topics. First is engineering. First, we will explain about engineering. Then professionalism in engineering. Then last, we will talk about design engineering. Because karena engineering sangat melekat dengan desainer. Kemudian, next please. First, we will explain definition of engineering. Engineering has pretty much definitions. Our team takes definitions of engineering that an application of scientific principles to ensure practical and efficient design, engineering, operation of structures, document, while remaining cost effective. So the easy definition, another easy definition, engineering is a result from science. Engineering adalah hasil, adalah alat dari ilmu sains yang membantu kehidupan manusia yang memperhatikan cost efektif. Jadi membuat suatu alat yang membantu kehidupan manusia, mensejahterakan kehidupan manusia, membuat alat tersebut dengan itu definisi dari tim kami. Dari definition for our team. Then everyone from you all that have another definition, please raise your hand. We will give you something in that. Is there anybody that have another definition of engineering? No? Okay. We'll continue to the next next one. So our team will give you an example before we plan. Sebelum kita akan menjelaskan engineering dan design engineering sebelum kita menjelaskan yang dalam, kita akan memberi sebuah contoh. Di sini ada sebuah masalah. There's a problem. The problem is masalahnya adalah paling atas liga sepak bola tidak dapat berjalan dengan lancar ketika musim hujan. Nah, kita seorang engineer mengendalikan masalah tersebut. Lalu kita pikirkan masalahnya apa, tujuan kita nanti apa saja, dan kriteria dan kendala ketika membuat solusi dalam membuat lapangan liga sepak bola yang lebih baik itu bagaimana. Di sini kita pikirkan harganya, manfaatnya, kemudian kita akan dengan teknologi, kemudian kita pikirkan juga sosial dan budaya. Jika kita ubah bentuk lapangan liga sepak bolanya, kemudian setelah kita pikirkan 5 hal tersebut, kita memerlukan sains. Seorang engineer tetap membutuhkan sains dalam membuat lapangan liga sepak bola yang lebih baik. Di sini kita seorang engineer membutuhkan ilmu pemetaan tanah dan struktur, kemudian sirkulasinya bagaimana, kita juga mempelajari manajemennya. Juga kita perlu mempelajari bagaimana nanti aliran airnya di bawah lapangan tersebut, bagaimana we should think about that. Kemudian kita gunakan kreativitas dan kreativitas kita tadi saat kita rancang, kemudian dari yang kemudian kita kembangkan lainnya, kemudian kita ciptakanlah
lapangan sepak bola yang memiliki atap dan sistem drainase di bawahnya. Sehingga saat hujan terjadi, setelah kita ciptakan teknologi ini, setelah seorang engineer menciptakan lapangan sepak bola yang lebih baik, diciptakan dengan atap di atasnya, kemudian di bawahnya ada sistem drainase, sehingga hasilnya adalah payung. Sehingga pertandingan sepak bola di lapangan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Itu adalah sampel, adalah contoh sederhana dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya next list. Selanjutnya ada apa? Ini kelihatan buat tentang transport engineering. Sebelumnya ada tahu transport engineering itu apa? Enggak langsung. Jadi adalah suatu bahan yang dibuat oleh manusia kita sendiri yang memanfaatkan bahan-bahan dari alam, lalu kita menambahkannya dan menata ulang unsur-unsurnya sehingga menjadi manfaat bagi manusia. Transport engineering dibagi menjadi empat jenis. Struktur, sistem, mesin, dan proses. Selanjutnya adalah profesionalisme. Ada tahu profesionalisme? Profesionalisme. Jadi sebuah teknis dan skill. Profesional adalah seseorang yang berkiprah dan mengadakan suatu kegiatan yang kegiatan karya yang sesuai dengan karya dan talenta yang ditekuni orang tersebut. Selanjutnya profesionalisme base dilandasi oleh pertama di sekalian, kedua ada tanggung jawab kehargaan, ketiga ada etika, dan keempat ada corporate business yaitu kesejawatan. Selanjutnya ada kualitas insinyur yang kompeten, yang ini yaitu faktual knowledge, yaitu pengetahuan faktual, lalu ada skill yang jelas tampilan, dan attitude yaitu sikap mental, dan yang terakhir ada capacity for continuous self improvement yaitu kemampuan diri untuk diri dan meningkatkan kemampuan. Selanjutnya ada requirement of personal apa terus singgung apa sih? Yaitu professional function dan rekursi. Ya, ini contoh dari profesi. Yang pertama ada di bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Kalau tahu itu profesinya sebagai apa? Yang ini tahu apa? Kuli. Oh, masih tahu bang? Enggak John. Ya, ini ada konsep. Engineer British. Yes. Engineer. Yang pertama adalah scientist. Itu yang pertama. Lupa. Ya ilmuwan. Soal pertama.
dream of something that never explore. Jadi kita kayak halu dulu, ya, atau bukan, kayak impian lah, kayak impian. Saya itu mencoba memahami apa yang sudah ditemukan. Jadi kan di Bali kita masuk menghayal, lalu kita saintis, kita memahami kita dalam lagi. Baru engineer adalah menciptakan teknologi. Oke, dilanjut oleh Pak Surin. Terima kasih. The first round is develop numerical solution. Jadi sebagai seorang engineer itu harus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah kritis untuk mencapai kesuksesan dalam perannya sebagai seorang developer atau pengembang. Nah, sebagai contohnya kita mau melakukan decision making atau pengambilan keputusan atau penentuan solusi. Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang engineer itu adalah mengumpulkan data-data informasi dari masalah tersebut, kemudian mengolah data-data tersebut secara brainstorming, kemudian mencari berbagai solusi-solusi yang dapat terpakai untuk menyelesaikan. Kemudian dari berbagai solusi tersebut, tapi ini yang terbaik yang mana berdasarkan data yang the second role is script design. Dalam seorang engineering itu membutuhkan kompetensi dalam teknik, teori, dan praktikal. Untuk ya, misal gini, seorang engineer itu pasti bertemu dengan orang banyak, kemudian kita pasti saling bekerja sama. Maka dari itu kita juga perlu kemampuan tentang berorganisasi dan juga berkomunikasi yang kuat. Next. Kemudian engineer ethics atau etika engineer. Yang pertama adalah mengutamakan keselamatan, memiliki pelayanan yang kompeten, dapat membuat pernyataan yang benar, bertindak sebagai agent yang setia, kemudian memiliki reputasi berdasarkan prestasi, menjunjung tinggi kehormatan profesional, melanjutkan kehormatan profesional, dan yang terakhir adalah melakukan semua orang dengan baik. Nah, next is difference between science and engineering. So, science is based on research atau penelitian, while engineering is based on design atau desainer. Nah, produk utama dari science itu adalah ilmu atau keilmuan, sedangkan pada engineering itu software atau hardware. Nah, tujuan dari science itu adalah untuk menjelaskan tentang pengalaman, keadaan, gejala atau fenomena. Sedangkan tujuan dari engineering itu untuk menciptakan bentuk fisik, sistem ataupun proses. Nah, penjelasan dari engineering itu sendiri adalah penerapan ilmu pengetahuan yang di dalamnya juga mencakup bahasan tentang masalah dan juga solusi. Next. Engineering based on time period. There is two kinds of engineering. The first one is ancient engineering. Ciri-cirinya dari berawal dari coba, kemudian didasari oleh ilmu praktik dan juga pengalaman dan modern engineering. Diawali dari perancangan atau perencanaan, kemudian didasari oleh ilmu pengetahuan, terus diajarkan melalui pendidikan formal seperti universitas atau politeknik, kemudian dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Sebagai seorang engineer, kita pasti sering menemukan masalah dan dituntut untuk
menentukan solusinya. Nah, masalah itu apa sih? Masalah itu timbul di suatu keinginan untuk mencapai suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik. Nah, misalnya dari sebuah kayu menjadi sebuah kertas, bibit hasil panen, dan mahasiswa menjadi sarjana, kemudian informasi dari pengirim menjadi informasi pada si penerima. Nah, dengan solusi itu adalah suatu cara untuk mencapai suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih bermanfaat. Nah, di dalam solusi itu juga mencakup hal-hal seperti alternatif, terus kriteria, dan juga kendala. Next. Nah, dalam mempertimbangkan, dalam menentukan solusi, kita harus mempertimbangkan hal-hal seperti benefit atau manfaat dan juga biaya atau cost. Dalam benefit itu mencakup hal-hal seperti efisiensi, daya tahan yang lebih baik, dan juga pengorganisasian yang mudah. Kemudian dalam cost itu mencakup seperti biaya investasi, biaya operasi, biaya perawatan, resiko kecelakaan, dan resiko terhadap kerusakan lingkungan. Next. Desain proses and research process. Dalam desain proses kita harus memperhatikan hal-hal seperti kelayakan ekonomi, keselamatan, penerimaan terhadap masyarakat, terus manufacturing feasibility, dan juga penerapan ilmu pengetahuan dalam untuk pengembangan. Kemudian dalam research proses atau proses penelitian, kita harus memperhatikan hal seperti validitas teori dan reproduksi eksperimennya, dan juga metode yang digunakan untuk mengamati fenomena alam. Next. Desain information processing system atau diagnoskator. Misal di dalam sebuah pabrik itu kita ada ini. Misal buat pabrik kardus. Dalam pabrik itu ada komputer pengontrol, robot juga bahan yaitu mbak kardus. Sistemnya itu ada kardus yang melewati jalur menuju robot. Nah, si robot itu memiliki sensor. Sensor itu menangkap sinyal bahwa ada kardus di situ. Kemudian dikirim kepada komputer pengontrol. Dan dari komputer pengontrol itu mengirimkan sinyal kepada robot berupa sistem motorik, sehingga robot dapat melakukan tugasnya, yaitu selembar kardus tadi di sebuah kotak kardus. Nah, sistem itu akan berlanjut dan bisa disebut juga sebagai sistem tertutup. Nah, desain itu adalah penggunaan ilmu pengetahuan yang spesifik dan juga keterampilan untuk menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan juga sejalan dengan keinginan dibutuhkan. Next. Kemudian desain objek. Dalam desain objek tidak hanya mencakup objek fisik seperti produk dan juga peralatan, namun juga mencakup benda tak berwujud seperti struktur, sistem, proses, dan juga sumber. Next. Akan dilanjutkan pada Mas. Selanjutnya ini adalah contoh dari keinginan dan desain. Yang pertama, kita membutuhkan keliling dunia dengan budget yang sedikit dan di saat pandemi langsung kita bisa project ke seperti ini, gedung. Lalu ada prosesi mengolah limbah kelapa sawit
menjadi barang yang sangat bermanfaat, menjadi anti keracunan. Lalu ada mengecas baterai HP saja seperti ini menggunakan power bank. Selanjutnya analisis dan contohnya. Analisis meliputi jika salah satu akibat pada kesalahan, lalu itu sama berarti mencakupi rangkuman. Contohnya data processing using teori, mengolah data yang digunakan untuk menguji teori. Desain. Di dalam desain ada jika terdapat lebih dari satu solusi. Lalu ada jika memerlukan keputusan yang kreatif, melakukan selection yaitu pemilihan, kemudian iterasi dan evaluasi. Desain request analysis yaitu juga melakukan analisis dan melibatkan minimal satu elemen analisis tersebut. Contohnya jadi data station atau cuaca, hasil cuaca. Contoh analisisnya itu taking metadata, itu mengambil data cuaca, mengirimkannya lewat internet dan membuat ramalan cuaca. Yaitu contoh dari analisis. Contoh dari desainnya membuat stasiun cuaca. Lalu sudah scarabul atau tabel. Contoh analisisnya mendapatkan lintasan proyektif menggunakan Newton mengenai waktunya berarti bagaimana konstruksinya dan melakukan eksperimen atau evaluasi. Selanjutnya ini adalah siklus desain. Yang pertama adalah latar masalah atau masalahnya, problem. Lalu kita analisis, menganalisa. Lalu ada alternatif solusi yaitu solusinya yang pertimbangan evaluasi. Selanjutnya ada selected solution. Kita mengambil salah satu dari beberapa solusi yang telah dipilihkan. Lalu ada planning, itu perancangan. Selanjutnya ada konstruksi. Lalu kita operation dan maintenance, itu operasi dan perawatan. Lalu diulang lagi seterusnya. Contohnya seperti next, yaitu plastic atau usaha limbah plastik. Kita cis itu DPI-nya berapa, DPI-nya berapa, VPC berapa, DPI berapa, PRI-nya dan lain-lain. Selanjutnya kita cari alternatif solusinya. Pertama ada reduksi plastik, itu mengurangi limbah plastik dan lain-lain lakunya. Lalu kita setelah menemui solusinya kita pilih jadi satu, itu liquid film. Proses mana derajat ya mungkin. Lalu kita produksi lalu kita operasikan dan merawat, lalu diulangi lagi jadi siklus dari di sana. Nantinya dilanjutkan oleh saya. Okay, I will continue the explanation. Now we will explain what car installation to design. Alat memasang ban di sini kita seorang engineering tadi dalam definisinya kan kita membuat desain yang memikirkan cost efektif. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman ibu untuk memikirkan desain yang di sini ada jadi benda A, mesin A yang pertama ini memiliki investasi awalnya 1 juta,
5, 1.500.000. Kemudian, setarkan benda B, SIM yang lama, yang sudah ada, itu tidak ada biaya investasi awalnya. Nah, kalau teman pikir-pikir ini ya, rugi juga ya beli alat baru. Tapi teman-teman, we have to think about operasi cost-nya. Kita harus memikirkan jangka panjangnya. Bagaimana biaya operasi alat tersebut, mesin tersebut dalam jangka waktu panjang. Di sini kelompok kami, our team takes time 5 years. Bagaimana biaya operasi cost-nya selama 5 tahun. Nah, di sini mesin A butuhkan seorang petugas kan. Membutuhkan petugas selama 5 tahun itu digaji 1.500.000. Wah, 5 tahun 1.500.000 ya murah ya. Sementara kan mesin yang B itu perlu dijalankan petugas sehingga semua petugasnya itu dibayar 3,5 juta. Kalau dipikir-pikir lagi, rugi ya. Bayar, walaupun first investmentnya itu tuh 0, tapi biaya operasinya, biaya petugasnya aja itu udah 35 juta. Itu contoh desain yang tidak efektif. Contoh tool desain yang tidak efektif. Kemudian selanjutnya, biaya perawatannya, maintenance and repair-nya itu ada mesin A itu 500.000 dan 400.000. Sementara kan mesin B, mesin yang lama itu 1,5 juta dan 1,5 juta, kalau kita total 3 juta. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya, ini angka-angkanya sederhana. Jadi dapat langsung ketahuan yang lebih efektif itu mesin yang A, mesin yang akan dibeli, mesin yang baru. Kemudian biaya listriknya, daya listriknya, mesinnya A itu 0 rupiah kan listrik. Sementara kan mesin yang B, NIT membutuhkan 750.000 rupiah. Kemudian di bawahnya yang paling penting, hal yang tidak bisa dibayar oleh uang, yaitu sudah dibahas tadi oleh teman kita, our friends, Catur and Zidan. Kalau teman-teman memperhatikan penjelasan mereka, itu ada keamanan dan kehandalan desain tersebut. Desain yang A itu lebih baik dalam kehandalan mesinnya. Juga keamanannya lebih baik. Sementara kan mesin B itu distrik, artinya ya tidak lebih baik. Di sini contohnya, misalnya ya, di Indonesia sendiri itu banyak kejadian bangunan roboh, rumah roboh, juga jembatan roboh ya, paling parah. Itu kan adalah jika baru 1 tahun dibangun, biaya awal pembuatannya itu 1 miliar. Kemudian 1 tahun sudah rusak. Sementara kan jembatan yang satunya lagi biayanya 10 miliar, namun bisa bertahan dalam 10 tahun. Nah, itu contoh cost efektif. Jadi, lebih efektif jembatan yang B. Juga diperhatikan sesuatu yang tidak bisa dibayar oleh uang, yaitu keamanan dan kehandalan. Bayangkan di jembatan A itu ada 60 manusia, kemudian roboh, meninggal manusianya. Nah, itu lebih rugi lagi. Itu sesuatu yang tidak bisa dibayar. Jadi, teman-teman perlu memikirkan cost efektif, perlu memikirkan jangka panjangnya. Jangan hanya low budget, jangan hanya biayanya rendah sehingga itu dianggap sehingga itu dianggap cost efektif. Next please. Kemudian kita seorang engineer, dalam engineering itu ada reproduction. Reproduction di sini bukan biological cycle, tapi merupakan bahasa lainnya itu remanufacturing. Di sini ada contoh sepeda pada awalnya itu tempat dudukannya kurang nyaman. Kemudian direproduksi lagi, diubah sedikit-sedikit yang bisa membuat manusia memakainya lebih mudah. Kemudian seiring berkembangnya jalan, ban sepedanya ditebalkan agar tidak putus ketika tergunakan. Itu contoh dari remanufacturing, contoh dari reproduction dalam engineering. Kemudian selanjutnya di sini, our team will explain about good design and bad design. First, good design is pertama, good design itu memenuhi persyaratan teknis. Sementara kan desain yang jelek itu hanya memenuhi beberapa persyaratan teknis.
Kemudian, good design itu, desain yang bagus itu dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Sementara kan desain yang jelek itu awalnya bisa dipakai, tapi baru sebentar sudah rusak. Itu contoh dari bad design. Selanjutnya, good design itu harganya masuk akal. Sementara kan bad design itu harganya tidak masuk akal. Mungkin kemahalan atau kemurahan itu contoh ya dari desain yang jelek. Kemudian good design memperhatikan keamanan. Sementara kan desain yang jelek itu tidak memperhatikan keamanan, dapat membahayakan penggunanya yang memakainya. Lalu good design itu tidak mengalami dilema etika yang telah dibahas oleh Catu tadi. Sementara kan bad design itu dapat menimbulkan dilema etika, meragukan ini berbahaya atau enggak. Kalau ada pikiran tersebut dalam menciptakan desain, masih ragu-ragu itu baik atau buruk, itu juga contoh dari bad design. Selanjutnya adalah tantangan-tantangan utama dari untuk seorang engineer. Yang pertama adalah is advantage personalized learning. Kemudian secondly is make solar energy economical. Then three is enhance virtual reality. Then reverse engineer the brain. 5 engineer better medicines. Kemudian advance health information. Then restore and improve urban infrastructure. 8 is secure cyberspace. Then provide access to clean water. Then provide energy transition. And manage the nitrogen cycle, extraction methods, and engineers the tools of scientific discovery. Itu adalah tantangan besar seorang engineer. The great challenge for engineers. Next, let's slide Q&A session. You ask me answer. You ask question. If you are answer. Raise your hand if you are. We will give some. Ketika mau bertanya itu, dulu, masakan mau. Apa yang belajar setia senyum-senyum? Come on, accepting. Ada yang bercatat. Ada dari corona. Siap menerima pertanyaan yang berbeda. Ya. Ya. Oke, sudah saya. Saya. Saya orang-orang teknik di Indonesia, menjadi di Indonesia, banyak. Raga salah ini ke Grand Challenge tantangan. Kalau ini kan Dewan tahunya
Yang di Indonesia ya, sini ya. Kata engineer di Indonesia itu tantangan utamanya bagaimana dengan yang internasional menjaga keberlanjutan sustainability, mengembangkan teknologi energi, menjaga mengembangkan carbon fiber, mengembangkan infrastruktur yang lebih baik lagi untuk kebutuhan manusia. Ya, ya contohnya perbaiki sistem air. Bagaimana di saat ini mungkin ya lebih spesifiknya di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia itu banyak sekarang uh, air juga tidak usah jauh-jauh sekarang juga sedang panas udara. Nah itu tugas kita para engineer, kita chemical engineer, engineer, petroleum engineer kita bekerja sama untuk membuat inovasi baru yang lebih baik yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Begitu. Terima kasih datang. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, nanya. Sama. Wanita. Merah. Sambal. Dari blognya ya. Ya. Yang mudahnya Pak, jadi langsung. Tidak ada yang ayo ada lagi. Bisa apa semua? Jangan 10 pertanyaan lagi kita banyak ya. Jangan cepat nggak guys? Siap. Enggak. Ya, mungkin dispesifikkan lagi karena dia itu data dari siapa gitu dari misalnya. Ya, benar. Ya, teman-teman, mungkin beberapa sedikit contoh yang kita ketahui. Nanti juga di akhir kita akan mengundang salah satu audiens untuk memberikan informasi lebih lanjut. Ya, jadi dalam kita membuat rata-rata ya pabrik. Nah, fokus kita ini juga pada desain di bawah pabriknya. Nah, bagaimana material-material yang para chemical engineer yang pilih ini, bahkan mungkin yang katakan yang IPA pun itu dapat memenuhi para engineer, tidak merusak lingkungan, menjaga kita. Contohnya itu. Mungkin apalagi dalam yang semangat dalam dunia chemical engineer mungkin bisa membuat material baru yang lebih ramah lingkungan itu juga suatu peran chemical engineer yang bisa kita lakukan. Kemudian kita bisa menciptakan sesuatu hal yang mungkin agak jauh dari yang kimia, mungkin kita bekerja sama dengan para engineer pertambangan atau perminyakan atau lingkungan. Iya, atau teknik sipil kita juga bisa bekerja sama dengan mereka untuk membuat inovasi baru. Ya, oh, next thing udah.
Semoga. Ini pertanyaan lagi. Kayak azan kita ini tunggu azannya selesai sejenak. Ini belajar apa? Mau menambahkan? Makan. Silakan. Ketika sudah is kalau sudah ada yang tanya Lanjut sesi selanjutnya. Sesi kamu. Lanjut kita. Unsur. Kalau pertanyaannya oh, ada yang menarik banget. apa ya? Ya, betul. Boleh. Login dulu langsung. Lihat kartu bisa hilang. Coba login, bisa nggak? Coba login. Coba login dulu. Ya, coba aja, coba. Bisa. Buat. Ini saya baru tahu. Udah lihat sini apa? Guys, lagi. Berarti siapa? Mana? Coba dulu aja, coba. Ya, Pak. Tapi nomor sebenarnya kok WhatsApp. Aku join Zoom-nya kali ya. Email aku ya. Laptop yang itu join Zoom kan? Terus ke salah satu itu ini kirim 12 ke student apa gitu gimana? Apa itu? Kenapa? Saya iya charging ini ya B5 yang 131 F. Coba bisa. Betul semua. Aku emailnya baru belum mas. Pusing. Apa itu?
Wis. Brilliant gitu. Klasik, klasik. Gitu. Ini kalian berkelompok aja deh. Berkelompok. Tahu, coba aja. Tulisannya 10 di situ. Sih nggak? Berkelompok, berkelompok. Limit padahal kita udah premium tapi kok ada kayak yang Foto. Di musuh. Ya, itu lagi siapa yang belum masuk? Kalau vokal itu ada yang bisa masuk? 20. Mas. Yang puas. oh Itu itu. Itu bisa. Sudah. Oh, ada kan? Coba ini. Nah, apa? Dia malah masuk ya. Terus satu. Taruh. Oh, enggak. Enggak. Apa sih bahasa sih? Bisa. Nah, persis. Sisa 4 orang. sini Audiens aja, audiens. sana Bagus. Bisa. Apakah udah masuk semua? Nah, pas tuh, gimana? Tuh, kan. Ya. Ini tangan salah. Yang naik podium. Apa? Kunci, kunci. Minus ya itu mahal
Oh, ini. Kanan minggu lagi sih. Wah, it's
Nanti bahas. Teman baru. On fire. Ada berdoa. Yang satu. Coba sir. Saling mana dulu ya? Tur. Itu saya bisa di. Lahir. Les. Ini ada. Ya. Perhatikan soal. Ada Eca. Yang apa? Yang besar maju ke sini. Dari lebih susah. 9.000 loh mainan. Itu main. Cewek sama. Di sana main itu orang. Tidak yang aku menjelaskan. Ini jual apa? Apa nih itu? Bagian dua. Mati apa deh? Mati. Oke deh, mati. Yang berdua. Tolong dong dipotong. Tolong dipotong. HP siapa? Sorry. Ini tuh Lisa. Lisa kamu yang Aceh atau yang enggak? Dua ya kita. Saya. Terima kasih teman-teman telah memperhatikan bahkan lebih mendalami. Terima kasih. Sama. Nanti kita foto bareng ya. Oke. Yang besar. Pertanyaan. Dan aku kami. Semua. Akan Dan aku. Iya. Oh yang tadi nggak dipotong. udah. Nah. Terima kasih teman-teman antusiasmenya. Last session is we will call expert engineer in this room. He is an audience. Seorang dan teman-teman dia adalah
Bapak. Kita mohon Bapak untuk membagikan suatu hal yang menarik tentang engineering. Silakan Bapak, mohon diri Bapak kalau misalnya mohon waktu dan tempatnya yang Bapak ketahui. Yang Bapak ketahui. Silakan Bapak. Oke, teman-teman kita duduk. Kita dengarkan. Ini apa? Ya, ini kan Chris, dia situ ya sih. Itu buat. Ini saya beri tak. Masih, jika menurut saya hari ini masih cenderung ini Pak, ajar kalian seorang chemical engineer itu banyak ya. Tadi kan masuk engineering dulu ya. Belum di breakdown ke spesifik ke chemical engineer, betul ya? Atau chemical engineer. Oke, ya kenapa kok itu hari ini mungkin saya ingin ya tambahkan sih. Ya, jadi hakikatnya karena itu kan chemical engineer. Ya, sudah tahu besar chemicalnya aja bro. Ya, masih saya kakak sama kasih juga praktik terus penelitian sama skripsi apa tadi skripsi penelitian tangkap deh ya kalian komparasi dengan tempat lain mungkin ini gimana tempat lain mereka 3, 2 atau 1 berbeda sakitnya belum ya nah ini pun masalah ya. Jadi, teknik kimia itu hanya buat penelitian dan skripsi tablik atau olahraga dengan skripsi, gitu ya. Tidak pernah kita sakit. Kalau itu sudah sakit, teman kalian di ekonomi, info, apa mereka tidak melaksanakan kerja praktek? Tapi pernah nggak mereka kerja praktek itu sebagai teknik? Hanya eksak saya contohkan apakah mereka tidak kerja pakai? Tapi mereka kalau kalian tanya, atau kalau kalian teman di ekonomi, atau teman mungkin di pertanian, kalau kalian tanya berapa kerja kalian satu skripsi gitu aja kan? Ya, tapi kalau kalian lagi, kamu nanti akan kerja praktek nih. Mungkin jawabannya pasti iya gitu ya. Ya, jadi apakah kerja praktek itu hanya teknik kimia? Enggak ya. Nah, tolong mindset itu dihilangkan jadi sekarang. Itu sampai kakak-kakak sekalian sampai 2019 sekarang masih ada saya akan ngomong ke kalian 3 ya dan kimia cuma 2 ya dan yang lain itu teknik apapun 1 ya kalian banyak tambang biologi minyak apapun industri teknik lingkungan material tugas saya 1 hanya kalian yang 2 sebenarnya itu menarik kalau kalian bahas tadi ya karena pokok kita ini 2 tugas akhir jangan semua teknik itu 1 pokoknya teknik elektro teknik mesin terus ya kira-kira itu kan 2 tugas akhirnya ini kan jadi yang bisa mencoba kira-kira kenapa kok kalian itu 2 kenapa semua teknik yang itu 1 seperti halnya sistem yang lain tapi kalau khusus tekniknya kenapa kok 2 tugas akhir kira-kira kenapa jadi yang bisa menjawab ya kan berarti ada something di sini sehingga kenapa teknik ini membuat 2 tugas akhir gitu ya ada 1 gitu ya kenapa ada yang pernah dengar apa gitu mungkin pernah dengar apa gosip-gosip apa gitu belum juga ya ya ini saya juga ceritakan sekaligus biar kalian tuh tahu jadi diri kalian ya ya chemical engineering itu adalah rantai puncak kalian itu menggabai semua teknik ya jadi teknik elektro teknik industri kamu juga bisa membekas ya kalian nanti akan posisi di Indonesia kan gitu ya ya jadi kalian itu akan tahu meskipun kalian tidak kuliah di teknik sipil kan harus tahu desain bangunan ya misalnya konstruksi ini kuat ya saya juga nggak kuliah di sipil gitu ya tapi kalau saya kemarin contoh saya pokoknya ini ya saya jadi ini kemarin untuk jadi konsultan untuk pembuatan pabrik kerap industri di Indonesia sana gitu ya saya nggak ini tapi bangunan itu ketika ini sudah desain
ketahanan kimia belum, ketahanannya gitu ya. Oh itu masih bingung sebentar, bongkar, kita minta gitu ya. Dari sini kerja lagi, bongkar lagi, bisa lagi gitu, praktek lagi. Kita yang minta gitu ya. Saya nggak pernah dites gitu ya. Jadi kita nggak pernah belajar gitu ya. Elektron juga ini ada spek alatnya sekian megawatt yang di mana? Jajan ke mana? Orang tanya di sini, jajan di sana. Kan menentukan elektron yang kerja gitu ya dari mikro. Di tanggal juga sama. Tanggal usia dua tiga makanya saya gengsi gitu saya. Dia disesuaikan kali tambah. Tapi kalau mereka masih SMA, pasti akan ngomong grade-nya tinggi, ya gitu ya. Betul? Gak ada yang grade-nya ngomong gitu kita ini gitu ya. Ya, baca mereka juga gitu ya. Lalu ketika di industri oil and gas, coba kalian lihat, enggak ada dukung teknik kimia. Pasti ada gitu ya. Ya, jadi kalau masa-masa SMA juga kayak gini, mindsetnya masih ini ya, belum terbuka. Jadi sekarang saya buka gitu ya. Jadi teknik kimia itu adalah puncak gitu. Dan kalian kan jadi puncak. Jadi kalau kalian minder dengan teman kalian di sebelah, berarti kalian belum tahu jadi diri kalian. Ya. Sehingga kalau kalian minder dengan sebelah, harusnya kalian malah lebih ini gitu ya. Saya dengan bisa di sebelah pun juga agak gengsi gitu ya. Jadi kalau mereka ngajak jauhin saya juga gengsi gitu ya. Ya, jadi karena kita di puncak masalahnya gitu ya. Ya mereka juga kita kok kita malah sekarang ini. Oke, secara prestasi mereka mungkin tidak gitu ya. Nggak jauh sama, tapi secara untuk lingkungan kita jadi mereka kok kemudian ya. Oke ya, jadi ketikanya itu. Makanya kalian ketika makanya ada namanya tugas di pra desain pabrik gitu ya. Desain pabrik itu kan mau alat gimana ya, itu kan sipil ya, alat gimana, alat ini speknya berapa ini gitu ya, itu elektro instrumentalnya, limbahnya, ukuran BBT-nya sampai kita desain juga gitu kan. Jadi semua teknik ada di kita gitu ya. Saya nggak pernah di teknik lingkungan, tapi juga jangan nol masalah lingkungan gitu ya. Ya, kalian nggak kuliah di teknik elektro juga jangan ngomong Pak, kami nggak tahu untuk nggak sudah. Cuma mata kuliah fisika contohnya mulai dari sekarang ya, jelas semua mata kuliah fisika ya. Ya, itu sudah basic, jangan kan kalian collecting dari semester 1 sampai semester 8 nanti untuk membuat suatu update gitu ya. Jadi makanya basic saya di semester 1 2 nanti harus kuat gitu ya. Karena kalau kelas semester 3 mulai advance ya kalian akan keteteran dan lain ya, sehingga akan sulit, terasa sangat sulit dengan desain gitu ya. Oke ya, layaknya karena dengan kalian ini memang agak molor gitu ya. Jadi saya berharap itu nanti bisa kalian bisa lebih kuat kalau mulai sekarang udah diumum gitu ya. Oke ya, jadi ini yang pertama. Ya, jadi kalian ada di puncak gitu ya. Jadi kalau masih ada mindset yang leader dan lain-lain, seperti mulai harus hilang ya. Berarti kalian tahu, kalian semua teknik bawah kita, bahkan teknik kita juga masih bisa membawa teknik pangan dan apapun masih di bawah kita gitu ya. Cuma secara pohon dari tadi makanya saya komentari. Harusnya ini ada pohon keilmuan unik gitu ya. Teknik ini apanya dari mana sih gitu ya? Apakah ada orang insinyur pertama kali? Siapa kalau ada insinyur namanya? Harusnya ini aja topiknya ya. Nggak ada. Kalau kalian belajar pasti awal masuknya jadi kalau kalian baca awal pasti kalau nggak fisikawan kimia. Nah, nanti kok bisa pecah dari jawaban banyak sekarang dari kuliah, dari biologi. Dari kimia ini diturunkan dari teknik apa sih? Itu kan kita jadi story. Itu nggak aja dari dia. Di story itu aja harusnya. Teknik kimia itu biasanya diturunkan dari mechanical engineering. Ya, ya. Jadi kita itu turunan dari mechanical engineering. Makanya kalau kalian belajar termo, pasti di teknik saya lebih dalam teknik. Nah, jadi kalau kalian sekarang perlu teori, teman-teman kalian di teknik mesin itu sangat dalam teknik, gitu ya. Ya, jadi kita itu diturunkan mayoritinya biasanya dari mechanical engineering. Ya, ya biasanya ya biasanya umumnya seperti itu. Makanya kalian lihat beberapa tempat kampus pasti kalau ada teknik ini ada teknik mesin pasti biasanya seperti itu. Ya, biasanya. Jadi kalau kalian lihat pasti nempel mereka. Bahkan teknik mesin itu membuat teman pendidikan kimia. Biasanya ceritanya seperti itu biasanya, gitu ya. Nanti kalian cek aja ya di kampus masing-masing gitu ya. Pasti mayoritas seperti itu yang punya teknik kimia dan teknik mesin dalam satu fakulti gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Meskipun teknik mesin yang menurunkan kita, ya
Tapi tadi mau infonya itu atau ininya kita masih dipisah gitu ya. Ya, teknik material misalnya itu di beberapa tempat diturunkan dari teknik ini ya. Di teknik pangan pun juga beberapa tempat dari teknik kimia ya. Jadi teknik pangan ya, jadi itu di bawah atau diturunkan dari teknik kimia juga termasuk lingkungan kadang-kadang di beberapa tempat juga diturunkan dari teknik kimia. Jadi sebenarnya histori itu unik tadi ya. Tahun berapa sih mulai pertama kali chemical engineering itu ada? Itu kan unik aja ya kalau ada ya. Jadi nanti tahun besar jadi siapa sih chemical engineering pertama maksudnya gitu ya? Itu kan sangat-sangat membantu kalian ya. Jadi kalau penemu pertama kimiawan fisikawan gitu ya, apa yang belajar kimia dasar atau mungkin penemu atom juga seperti penemu atom gitu ya. Kan pasti kan juga filsuf, kimiawan, fisikawan gitu kan. Ya, apa ada kalian pernah dengar gitu? Ini adalah seorang chemical engineer gitu. Nggak pernah ya? Physical engineer gitu. Ya, karena nggak ada. Semua ilmu teknik itu diawali dari science. Makanya kalian pun sekolah atau kuliah di sini, kurikulum pertama semester 1 2 itu namanya basic science. Karena kita nggak mungkin ngajari kalian langsung hitung-hitungan yang termo dan lain-lain itu nggak mungkin gitu ya. Jadi makanya semester 1 2 itu kalian akan diberi mata kuliah yang sifatnya masih basic science. Ya karena kita masih ikut sejarah seperti itu gitu ya. Oke ya, itu yang perlu kalian ketahui gitu ya. Oke. Ya di dalam perkembangannya engineer kan juga unik ya. Artinya kalian juga nanti harus tahu gitu ya. Jadi seorang engineer sekarang kan tadi juga nggak dibahas ya. Artinya misalnya mengurus ini ya insinyur gitu ya. Jadi setelah kalian ST, ya, kan harus tempat ST semua ya, ya atau Bachelor of Engineering kan, gitu ya. Di ST kalian nggak bisa kalau sekarang kan jadi konsultan, ya dulu bisa semenjak keluar peraturan insinyur. Kalau kita di kita wadahnya namanya BKKP ini, ya, Chemical Engineering pasti itu ya. Jadi itu wadah untuk insinyur kimia itu ada ya. Jadi ada kimia, insinyur tadi semua keteknikan yang ya pas ada minyak juga minyak gitu ya. Jadi untuk kita sih bisa jadi konsultan atau kapal ini karena akan menempuh yang namanya sekolah ya untuk mengambil gelar NCO gitu ya. Gelar NCO itu ada di beberapa tempat ada yang kuliah lebih 1 semester, ada yang sampai 2 semester maksimal ya. Jadi tergantung ya apa saja ada yang namanya RPL ya, komisi Lampung di RPL. Jadi kalau misalnya kalau dia kerja sekian tahun kan nggak perlu kuliah setahun, kuliah cukup 1 semester sudah dapat gelar insinyur. Bahkan kalau masa kerjanya lebih lama lagi bisa-bisa malah kuliah tuh hampir gagal gitu ya. Saya bisa. Jadi cuma hanya mengambil gelar insinyur. Ya, jadi keinsinyuran itu digunakan untuk salah satunya seperti itu. Jadi kalau kalian masih SD, ya pasti nanti jatuhnya kalau nggak kerja, ya sekolah lagi mungkin ya master atau doktoral lebih gitu ya. Jadi atau mungkin bisnis gitu ya, buka usaha gitu ya. Jadi hanya seperti itu. Tapi kalau ingin menambah satu peluang kalian, ya tadi kita harus mengambil insinyur. Jadi gelar insinyur itu baru akan ada kalian sekolah sekarang, gitu ya. Jadi kalian kalau orang tua kalian dulu pasti ada tuh gelar IR gitu ya. Nah, kalau dulu kayak satu gelarnya adalah insinyur, ya. Jadi kalau kalian sekarang ini dapat gelar dari orang tua kalian atau mungkin guru SD atau SMP atau apa gitu ya, ada IR, ya berarti sekarang kalian harus sekolah, gitu ya. Nah, pengetahuan itu mungkin perlu, gitu ya. Jadi karena sekarang karena kalau kalian nggak ada seperti itu dan juga konsultan bisa dihukum gitu ya bisa dipidana gitu ya. Jadi ada aturannya itu sudah legal dan draft itu sudah disahkan lah gitu ya. Jadi kalau kalian ya jadi itu juga salah satu peluang usaha ya. Di konsultan tuh cukup menjanjikan ya, makanya kalian kenapa desain pabrik tatapannya itu konsultan kan kalian cukup menggambar desain pabrik presentasi di ACC
Ya kan, kan tinggal jadi seperti mandor aja kan, ya mas. Tinggal ini aja ya. Lokasi kan nggak mungkin kalian beli. Yang beli ya pasti udah pabriknya kan. Iya kan? Jadi makanya kenapa kalau kita desain pabrik, pakai cepat latihan namanya pelat desain pabrik. Karena di mungkin barang mereka dia kalau kayak tadi salah satu di konsultan gitu ya. Ya, oke ya. Dan tadi gunanya tadi nanti juga kan biar aware gitu ya tentang posisi kalian itu gimana nanti kalau di industri. Karena kalian memang akan membawai semua teknik gitu ya. Oke, jadi itu gambaran yang bisa saya berikan ya tentang engineering ya, khususnya chemical engineering ya, sehingga kalian tahu bargaining power kalian ya. Dan kalian juga sebagai chemical engineering namanya kan kalian itu namanya chemical engineer ya. Ya, kalau di sini saya masih belum lihat kalian itu sebagai satu chemical engineer ya. Contoh, tingkat kalian kemarin ngebur sampai mata berpatah itu terlaluan saya gitu ya. Saya ngebur ya, yang ngebur. Ya tekniknya diajari. Kalian bukan orang ini, tapi juga jangan jangan nggak bisa ngebur gitu ya. Contoh, contoh kemarin nggak bisa untuk ngebur macam-macam begitu ya. Untuk pas sebelum upgrade ini gitu ya. Jadi itu tidak unik gitu ya. Terus ini hakikat chemical engineer. Engineer ya yang kita lihat musiknya kan engineer. Apa sih artinya ini? Dan bisa mengartikan engineer. Satu kata engineer itu apa sih? Atau ditranslate aja Pak. Ya, yes. Rekayasa. Rekayasa ya. Ya, itu bahasa halusnya ya, bahasa keren ya. Bahasa enggak keren ya, itu bukan. Jadi ngapain kalian rapi-rapi gitu ya? Loh, iya. Makanya kalau di tempat saya, mereka pakai umus biasa gitu ya. Cowok saya kita umus biasa gitu ya. Ya karena kita itu tukang gitu ya. Berangkat pagi, pulang malam, kita ya tukang gitu ya. Jadi kita nggak rapi memang gitu ya, tukang. Kampus ada beberapa, ya ada yang pakai uniform gitu ya. Tukang gitu ya. Jadi hakikatnya itu tukang. Jadi kalau tukang kita pakai jas tapi nggak pas gitu ya. Ya, makanya anak ekonomi kan lebih pas gitu ya. Wih, hukum itu mungkin lebih oke gitu ya. Hakikatnya kalau kita ini ada kita ya. Jadi makanya kalau ke industri, apa pernah kalian lihat atau kalau misalnya saya di mantau di pabrik garam, jas ya nggak mungkin gitu ya. Kita mau naik naik tower, mau naik pakai jas nggak mungkin gitu kan. Ya, jadi jadi ya sesuaikan hakikat itu atau jagoan gitu ya. Jadi tukang itu artinya tak sendiri ya, tukang itu apa lagi sih? Kalau dia rapi, bukan dia kayak gitu. Apakah pertamanya teman? Apakah itu safe? Ya, ya. Apalagi yang cukup kotor gitu ya. Jadi hakikatnya dia buka gitu ya. Jadi enggak. Contoh gila gitu ya. Jadi apa dikit? Ini Pak panas. Kalau saya panas sih panas gitu ya. Saya pegang gitu. Enggak biasa gitu ya. Bisa aja memang gitu ya. Enggak terlalu panas juga gitu ya. Sip lah ini gitu ya. Kayaknya dia merasa apa gitu ya. Sehingga agak repot untuk sesuatu alat tambahan atau apa. Malah jadikan di harapan itu malah jadi nggak safe gitu ya. Maksudnya ya. Ya, jadi bagiannya dari kan. Dan tadi ngomong rekayasa. Ya, kalian kan bilang kok rekayasa. Karena rekayasa itu artinya berubah something jadi something. Ada gitu ya. Berarti kalian kalau kuliah di teknik chemical engineering gimana? Apalagi di khususnya di chemical engineering. Ya saya minta kalian membuktikan tadi gitu ya. Sisi itu harus kreatif yang kalian gitu ya. Kan contohnya namanya saya perekayasa gitu ya. Jadi kan itu rekayasa apa? Ya, oh, bukan saya gitu ya. Jadi, itu hampir juga berikan di sini topiknya ini pas kita gitu ya dan pas dia ini gitu ya. Jadi biarkan kita lihat ya kalau chemical engineering itu ya tukang ya secara hardnya kerasnya gitu ya. Secara softnya ya kalian kan mau rekayasa apa juga apa mikir gitu ya. Oh ini seperti ini gitu ya. Nah itu yang saya harapkan. Oke ya jadi tolong mulai sekarang aware gitu ya. Jadi ya mungkin ada yang beberapa kali merasa
saya melakukan ini salah gitu ya. Ini pilihan terakhir ini apa gitu ya, bla 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 gitu ya. Ya, mungkin kan saya nggak tahu ya. Kira gimana seperti itu ya. Jadi kalau sekarang saya ini silahkan dipikir ulang gitu ya. Jadi tekniknya seperti ini gitu ya. Oke ya, jadi biar nggak ada open aja. Artinya di awal seperti ini. Mumpung kalian masih semester 1. Sehingga kalian tahu harus seperti apa nanti satu semester berikutnya. Ya. Oke, kira-kira demo tadi tentang engineering atau chemical engineering bahkan gitu ya. Jadi ini cukup kompleks sebenarnya, gitu ya. Jadi karena hakikatnya kalian memang masih belum dapat kalau saya gitu ya. Setelah ya bukan kalian, bukan kelas ini maksudnya ya, rekan kalian ya. Ya, jauh dari yang itu. Oke, demo kan? Enggak. Lihat di sini, saya akan searching di sana gitu ya, di presenter tampilkan gitu ya. Jadi nanti ada kurang lebih 2 soal. Ya, kerjakan secara mandiri. Ini bukan kewajiban. Ya, kalau ingin jawab maksimal sampai jam 6, 4 jam. Formatnya nanti akan saya cek. Oke ya. Jadi tidak dari ini kan teknis ya. Oke. Ya, di sini sifatnya ini gimana? Ya, karena juga saya sendiri karena satu dan jawab ya ini ada masalah tidak panas nih ya ini seperti saya katakan tadi di sini nanti ada sebuah posisi jawaban kalian C ya jawaban kalian dari di sini tidak ada pengetahuan salah di jawaban apapun pasti akan ini ya ini kayak ini nggak mungkin salah ya. Dan yang terakhir tadi yang diturunkan sekali lagi tempat jarak besok. Ya, lebih dari itu ya, ya. Oke, ya, yang pertama, jadi di dalam kita, ya sekarang kayak Indonesia, itu nanti sama apapun tahun kemudian apa? Ya, seperti kan ini dalam bayangan itu kan ya, apa ya, usaha, yang musik apa, terus yang misalnya ya, apapun itu ya, ini kader Nah, kamu nanti kan mengenal ini ada 3 waktu. Ada waktu yang namanya Gregos, ya, yang namanya Gregos. Ada dia namanya Gregos. Ini 3 model yang secara kompleksitas model ini. Ya, jadi cuma itu. Ya, di sepanjang jalan ini kita akan tahu model ini. Oke ya, jadi itu yang perlu kalian pegang mulai sekarang. Ya, jadi jangan sampai lupa. Cukup ada 3 model, 3 tipe gitulah ya istilahnya. Oke, kalau saya buat ilustrasi, kira-kira 3 model itu seperti ini. Ya, jadi ini adalah ilustrasi. Nggak perlu saya bahas, kalian lihat aja cukup, gitu ya. Ya, di situ sudah ada ilustrasinya. Nanti kalian seperti apa? Ya, pertanyaan pertamanya seperti ini. Ya, diskusikan perbedaan dan contoh dari black box, gray box, white box model gitu ya. Jadi saya ingin kalian mendiskusikan, tapi secara mandiri kan tadi ya, masing-masing. Dan beri contoh.
black box itu seperti apa, gray box itu seperti apa, gitu ya, dan white box. Ya, perbedaannya, ya, bukan not definition, ya, perbedaan. Ingat ya, jadi pahami betul. Ini yang saya minta bukan definisi, tapi perbedaan antar ketiga model ini. Itu apa sih bedanya? Dan contohnya apa masing-masing itu? Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya case seperti ini ya. Jadi tolong amati flowchart ini ya. Ya, ini adalah sebuah flowchart. Jadi ada, jadi kalau kalian di industri atau nanti mengerjakan something case gitu ya, itu yang pertama kalian harus mendefinisikan dulu. Definisikan dulu. Ya, sebagai seorang engineer kalian definisikan ketika dapat case. Jangan langsung kerja gitu ya. Ini nggak ada, kan nggak tahu apa-apa langsung kerja, langsung dipaku, langsung diapain gitu ya. Ya, jangan gitu ya. Definisikan dulu case-nya apa. Yang kedua, desain. Desainnya apa yang kalian pilih gitu ya. Terus eksperimen ya. Kalian mulai mengerjakan gitu ya. Terus yang keempat, responnya apa gitu ya. Dan yang kelima, diverifikasi hasilnya tentunya gitu ya. Oke, itu ada flowchart seperti itu gitu ya. Dan di situ nanti kalian bisa coba ini, bisa difoto, kalau mau difoto silakan gitu ya. Ya, ini adalah gambar tiga dimensi dari suatu pemodelan gitu ya. Jadi ya pemodelan apa itu nggak perlu kalian tahu, cuma ini adalah hasil yang sudah memang real. Ini hasil real ya. Jadi saya tekankan ke kalian, gambar yang kalian lihat sekarang di depan itu adalah hasil real, bukan buatan. Jadi ini data, bukan data buatan. Warna-warni seperti pelangi itu adalah hasil real, gitu ya. Oke, yang saya tanyakan atau ingin saya tanyakan, gitu ya. Ya, setelah kalian lihat flowchart di atas, gitu ya, atau yang ada di depan kalian itu, ya. Menurut opini kalian, gitu ya, tipe model apa sih yang cocok dengan flowchart di atas? Black box, gray box, or white box? Jelaskan dan berikan alasan kalian kenapa kok milih salah satu. Yang pertama simpel, kalian hanya diminta milih aja. Kira-kira flowchart di atas tuh bentuk model apa sih? Black box, gray box, or white box, gitu ya. Hanya milih aja salah satu dari tiga itu, gitu ya. Masing-masing bisa beda, maka jadi saya katakan silahkan dipikirkan sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi setelah kalian milih, selanjutnya adalah tolong jelaskan, ya. Tolong jelaskan ke saya, kenapa kok kalian misalnya milih, oh flowchart ini cocok dengan white box, kenapa kok cocok? Ya, atau flowchart ini kenapa kok cocok dengan black box model, gitu ya. Oke, ini adalah dua question untuk sampai nanti jam 6 ya. Jadi silakan didiskusikan. Ada yang ditanyakan dari dua question ini? Ada yang masih? Ya, silakan. Hmm? Bebas. Sejauh apa yang kalian tahu, gitu ya. Silahkan. Ya, jadi di sini maka saya katakan di sini nggak ada jawaban salah, gitu ya. Saya ingin tahu aja yang kalian tahu apa, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ada atau cukup? Cukup ya. Oke, kalau cukup saya stop share, gitu ya. Nanti nanti formatnya sudah saya share juga di grup kalian. Silahkan dicek. Jawabnya cukup di grup. Silahkan. Jadi yang tercepat ya dia akan pasti chat paling atas gitu ya. Jadi silakan formatnya sudah saya share. Jadi kalian tinggal ini aja ya, tinggal menjawab aja. Oke, sampai nanti pukul 6 ya, tepat pukul 6 saya close ya. Oke, jawaban yang mungkin nanti keluarnya 18.01 katakanlah berarti sudah dianggap nggak ikut gitu ya. Oke ya, aturannya simpel gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Ya, saya tekankan juga ini bukan wajib ya. Karena di minggu pertama sudah saya katakan, kalau boleh saya, tugasnya hanya yang saya katakan di minggu pertama, first week ya. Jadi saya tekankan ini enggak kewajiban, oke ya. Jadi kalau ada yang enggak ingin mengerjakan, silahkan. Ya, enggak ada punishment, saya tekankan.
Ya, oke, simple mainnya, aturan mainnya. Ya, oke, ya. Jadi nggak ada pertanyaan, Pak, ini wajib nggak semuanya? Oke ya, nanti nanti pasti ada yang tanya gitu ya. Mungkin ada pasti gitu ya. Oke, ini nggak wajib. Bagi yang ingin memberikan opininya, silahkan tulis di grup. Oke ya, itu aja yang mau saya katakan. Kalau enggak, saya akhiri ya kelas ini ya. Jadi terima kasih atas atensi kalian. Kita beri applause dulu lah sebelum kita tutup ya. Kita beri applause ke presenter hari ini ya. Oke, artinya dengan berakhirnya hari ini tinggal tersisa 2 presenter lagi. Betul ya? Terus dilanjutkan dengan apa? Setelah 2 presenter lagi kita akan ada agenda apa? Hah? Ada apa? Enggak, setelah 2 presentasi lagi, 2 kelompok. Ya, ada kuis ya. Oke, berarti materi kuisnya adalah tentang 2 minggu kemarin ya, linear and buku optimization ya. Jadi mulai hari ini engineering sampai ke belakang nanti itu tidak akan ikut di kuis. Oke ya, jadi nanti tolong dipelajari mulai dari sekarang ya. Karena kuisnya berarti nggak lama lagi ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.